kesempatan 10 menit dari sekarang. Oke, baik kepada moderator, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi di sini kami sebagai tim kontra terkait dengan mosi debat kita kali ini di babak final, yaitu tentang implementasi pendidikan karakter selama pembelajaran daring. Oke, di sini kami sebagai tim kontra tidak menyetujui dengan adanya pendidikan karakter selama pembelajaran daring. Nah, di sini argumen kami yaitu karena setiap pribadi itu memiliki kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri tanpa harus mengikuti orang lain. Kemudian pendidikan karakter diterapkan itu untuk mengandaikan bahwa setiap peserta didik itu tidak memiliki karakter atau kepribadian. Apa yang menjadi jaminan bagi peserta didik jika pendidikan karakter diterapkan? Jadi pendidikan karakter tidak harus diimplementasikan dalam pendidikan daring, sebab tidak dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan nilai yang baik atau menjadi orang sukses dan bertanggung jawab. Ada peserta didik yang mendapatkan nilai yang bagus itu karena hasil contekan, sebab yang paling penting adalah nilainya, bukan kejujurannya dalam memperoleh nilai. Pendidik akan menilai hasil pekerjaan peserta didik itu bukan karena kejujurannya. Jadi kami di sini tetap tidak menyetujui dengan adanya pendidikan karakter di pembelajaran daring ini, karena di sini setiap orang itu memiliki kepribadian masing-masing, apalagi selama pembelajaran daring ini dosen ataupun pendidik itu mereka tidak bisa menilai seperti apa karakternya. Sementara dia itu mengerjakan tugas misalkan hasil contekannya, tetapi pada kenyataannya bahwa karakter atau kepribadiannya dia itu tidak bisa untuk mengerjakan tugas tersebut. Dewan Juri yang terhormat, sedikit tambahan dari saya, tidak mengurangi apa yang disampaikan oleh pembicara satu, dengan alasan bahwa kami di sini kontra dengan pendidikan karakter selama masa pandemi. Menurut saya, dari kelompok kami mengatakan bahwa itu tidak penting dengan alasan bahwa mengingat dampaknya seringkali terjadi itu selama masa pandemi itu terjadi putus sekolah, dan yang kedua kendala-kendala yang dialami oleh orang tua selama pembelajaran daring. Yang pertama, orang tua mengalami kesulitan untuk mendidik anaknya karena pembelajaran daring ini dilaksanakan di rumah, maka orang tua mengalami kesulitan. Yang kedua, orang tua juga tidak memahami materi yang disebutkan oleh guru, dan yang ketiga itu kesulitan yang dialami oleh orang tua. Yang ketiga lah orang tua yang tidak berpendidikan, atau yang terakhir lah orang tua pekerja. Itu makanya kami mengatakan bahwa untuk pendidikan karakter tidak perlu diterapkan selama masa pandemi. Saya akan menambahkan sedikit, tidak mengurangi argumen dari teman saya tadi. Menurut data survei yang digelar Dana Anak PBB pada Desember 2020 menemukan bahwa terdapat 1% atau sekitar 938 anak putus sekolah. Ini dikarenakan pembelajarannya dilakukan secara daring dan belajarnya itu dari rumah. Hal ini sangat disayangkan karena dari peserta didik ini tidak dapat melanjutkan atau mendapatkan materi yang diberikan dari pendidik. Hal ini dikarenakan juga kondisi perekonomian orang tua yang terdapat krisis akibat pandemi berpotensi yang menyebabkan anak tidak dapat melanjutkan sekolah. Jadi kami menyimpulkan bahwa selama pembelajaran daring ini pembentukan karakter anak itu tidak terlalu efektif dikarenakan orang tua juga masih fokus mencari nafkah untuk menafkahi mereka. Selain itu juga banyak sekali dampak-dampaknya, yaitu dengan menuntutnya anak itu harus memiliki kuota internet untuk melancarkan proses pembelajarannya. Jadi hal ini kami merasa sangat tidak efektif untuk melakukan pembentukan karakter selama pembelajaran daring. Terima kasih. Kesempatan kepada tim pro baik, terima kasih. Sesuai dengan mosi kita yang kita angkat pada pagi hari ini itu adalah pendidikan karakter di selama perkuliahan daring.
Jadi tim kontra itu mengatakan tadi secara tidak langsung mengatakan bahwa pendidikan karakter itu selama perkuliahan daring itu berarti tidak perlu dan tidak efisien, dan maka otomatis mereka menganggap bahwa perkuliahan atau pendidikan karakter yang baik itu adalah melalui perkuliahan fakultas seperti ini. Itu makanya efisien. Nah, dari kami menegaskan di sini bahwa menurut kami sejak dalam maksudnya seorang ibu telah mengaji, sejak dilahirkannya seorang anak atau bisa dikatakan sudah itu sudah ada pendidikan karakter dalam tersebut. Yang dibahas teman tadi misalnya orang tua bekerja, itu merupakan salah satu pendidikan karakter juga, di mana orang tua itu mengajarkan kepada anaknya bagaimana cara bekerja. Nah, sudah itu pendidikan karakter yang berikut. Tadi teman secara tidak langsung menyebutkan bahwa pendidikan karakter melalui perkuliahan daring itu tidak efektif karena tidak adanya perkontrolan. Menurut kami begini, sesuai dengan zaman sekarang, zaman global dan juga adanya pandemi, berarti itu menuntut moral kita sebagai manusia, bagaimana kita mendidik karakter kita walaupun kita tidak berada di luar kelas. Jadi pendidikan karakter itu menurut saya itu jelas dari PBBI. Rumah itu harus kembali menjadi school of love, atau rumah itu di bawah tanggung jawab ayah ibu untuk menjadi tempat pertama menumbuh karakter yang kuat. Jadi menurut kami, tanpa kita belajar di kelas pun, tanpa kita bertatapan ataupun sebagai guru dan siswa, sebagai mahasiswa dan dosen, pendidikan karakter sudah ada dari rumah. Oke, dalam konteks perkuliahan ini, tentunya kita hampir semua mahasiswa itu jauh dari orang tuanya. Orang tuanya tinggal di kampung, sementara anaknya itu tinggal di kota. Banyak yang terjadi, apalagi saya ambil contoh sendiri dari saya itu, dari kampungnya kami, banyak mahasiswa yang kuliah di kota itu, mereka itu hamil di luar nikah. Padahal setiap bulan, bahkan setiap minggu itu orang tua mengirimkan uang. Orang tua susah payah di belakang mencari uang untuk mengirimkan, padahal dia sudah tinggal dengan laki-laki lain. Baru tidak mau terbuka dengan orang tua lagi bahwa dia sudah berkeluarga di tempat kuliahnya itu di kotanya, di wilayah dia kuliah. Kemudian seringkali mahasiswa juga atau anak dari orang tua tersebut, maksudnya ketika orang tua bertanya, sedang buat apa? Ini baru selesai kerja tugas. Ini baru selesai. Padahal nyatanya dia itu hanya misalkan nonton atau apa gitu, jalan-jalan dengan teman atau jalan-jalan dengan pacarnya. Lalu bagaimana bisa pendidikan karakter ini bisa tetap diterapkan, sementara banyak fakta bahwa mahasiswa itu masih banyak yang menyimpang dari pendidikan karakter. Tim kontra. Jadi kami sangat menentang apa yang hal-hal yang dikatakan oleh saudara tadi, di mana sekarang saat pandemi ini kita sudah diperkuat dengan teknologi pendidikan. Kemudian kita sudah juga dikuatkan dengan keteladanan secara massal itu dalam kegiatan seminar. Itu kita dari pihak kampus maupun juga dari Menteri Pendidikan, kita diberi penguatan keteladanan secara massal dengan diadakannya kegiatan seminar. Kemudian peran orang tua itu juga sangat penting karena fungsi kontrol dalam tumbuh kembang dan juga pendidikan anak-anak itu adalah orang tua yang paling penting. Jadi kami juga sangat menolak apa yang dikatakan oleh teman kontra tadi, bahwa ketika kita jauh dari orang tua, tetapi fungsi kontrol orang tua juga sangat penting karena di mana orang tua juga walaupun kita jauh, tetapi fungsi kontrol mereka untuk tumbuh kembang ataupun pendidikan karakter anaknya itu saya rasa mereka juga sudah sangat berusaha dalam mengatasi hal-hal itu. Terima kasih. Dewan Juri, salah satu contoh kasusnya, kita sekarang ini mahasiswa di Unika Santo Paulus baru beberapa jam lalu memecahkan kaca di GUT. Lalu ini dalam prosesnya ini adalah pembelajaran daring. Kita di Unika ini menerapkan pembelajaran daring. Lalu karakter yang seperti apa yang dilakukan itu? Dan buat saya itu tidak penting pendidikan karakter di masa pandemi. Baik, terima kasih. Yang pertama dulu saya ingin menanggapi pernyataan pertama tadi dari Menteri Sipil, katanya
misalnya anak yang kuliah daring itu tinggalnya di kos, orang tuanya di rumah. Mohon maaf tadi dia hamil, orang tuanya tidak tahu. Gimana pendidikan karakter pada saat daring? Oke, saya tanya balik. Apakah pada saat kuliah tatap muka juga ada karakter seperti itu? Ada kok yang hamil pas tatap muka? Apakah ada juga perkuliahan pendidikan karakter pada saat kuliah tatap muka? Itu yang saya ingin tanyakan. Dan menurut kami juga pendidikan karakter itu jika dilaksanakan, jadi begini, untuk apa kita belajar pendidikan karakter saat perkuliahan? Untuk apa kita belajar pendidikan karakter saat ada atau berhadapan dengan guru? Bukankah seorang manusia itu jika sudah lahir ke dunia, sudah bisa berbicara, sudah diajarkan pendidikan karakter oleh orang tuanya? Jadi menurut kami sangat setuju dengan pendidikan karakter di perkuliahan daring ini. Karena apa? Orang tua itu menurut kami menjadi tolak ukur atau menjadi orang pertama untuk membentuk karakter anak. Langsung saya menyangka apa yang disampaikan oleh teman dari tim pro tadi. Yang pertama berkaitan dengan banyak mahasiswa yang begini saat perkuliahan tatap muka. Oke, saat perkuliahan tatap muka dia hamil, otomatis semua orang tahu. Dan informasi tersebut pasti akan cepat menyebar. Maksudnya teman-teman yang satu tempat kuliah dengan dia otomatis sudah tahu. Apalagi salah satu contohnya adalah di Unika. Unika Ruteng itu tidak mengizinkan mahasiswa hamil di luar nikah. Itu otomatis pasti akan dikeluarkan. Kemudian tadi dari saudara teman pro tadi mengatakan bahwa dengan adanya seminari terus pengawasan dengan kemajuan teknologi ini ada pengawasan dari orang tua. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana dengan orang tua yang sudah tua sekali, baru mereka itu tidak tahu menggunakan teknologi. Kemudian yang mereka tahu bahwa sebelum dia itu jauh merantau untuk berkuliah sambil mencari kerja atau hanya untuk berkuliah di sana, mereka tahu bahwa anaknya itu alim. Seringkali terjadi bahwa mahasiswa itu saat dia berada di kampus, kita tahu bahwa dia punya karakter itu seperti ini, dia itu orang yang pendiam, menjadi panutan untuk keluarga-keluarga lain. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia sudah pindah ke kota, dia punya karakter sudah berubah, dia punya gaya hidupnya berubah yang awalnya sederhana. Kemudian dia bagaimana dia punya gaya, dia punya karakter, stylenya itu sangat berbeda sekali saat pertama kali dia berada dengan orang tuanya. Baik, terima kasih. Saya langsung saja menyangka beberapa pendapat dari teman kontra tadi yang mengatakan tentang hamil di luar nikah saat pandemi berlangsung ataupun tidak adanya pendidikan karakter saat pandemi ini, karena di mana anak saudara mengatakan tadi bahwa di sini terjadinya hamil di luar nikah. Jadi saya ingin mengatakan bahwa selama ini kita kaitkan dengan kampus Unika. Jadi selama ini tidak ada kasus seperti itu. Jadi saya minta dalil apa yang Anda pakai sehingga mengatakan hal seperti itu. Dan apakah pada saat perkuliahan tatap muka sekalipun, jika pendidikan karakter itu ada pas tatap muka atau berhadapan dengan dosen, apakah tidak akan ada terjadi hal seperti itu? Kaitkan dengan Unika, kaitkan dengan sebelum Unika STQ, saya yakin ada kejadian seperti itu bukan daring. Itu bukan masih dalam perkuliahan daring yang mau dikatakan, itu masih tatap muka. Jadi pertanyaannya, apakah benar pembelajaran tatap muka ini perkuliahan akan menjamin tidak ada hal terjadi seperti itu? Terima kasih. Silakan. Saya langsung menyangka, apakah saya juga mau bertanya dari apa yang saudara pakai dan apakah itu bisa menjamin bahwa karakter yang dimiliki oleh seseorang tidak akan melakukan hal itu nanti? Apakah saudara bisa menjamin itu? Karakter ketika seorang sudah memiliki karakter itu, apakah saudara bisa menjamin bahwa dia tidak akan melakukan hal itu? Dan dari apa yang saudara pakai sehingga saudara mengatakan bahwa itu bisa terjadi? Baik, terima kasih. Jadi mungkin jawaban dari saya, pertanyaan dari saya tadi belum teman kontra belum menjawab. Jadi saya rasa bahwa kita semua ini ketika masuk dalam bangku kuliah itu kita itu tidak berada di kampung.
Jadi saya rasa bahwa di sini kita sudah jauh semua dari kampung dan memang jauh dari orang tua. Tetapi peran orang tua di sini itu kita tetap dikontrol dan juga di mana kita di sini pendidikan karakter berbasis multiple integritas. Jadi kita sudah dikuatkan di sini dan juga yang ditanyakan saudara tadi bahwa apakah menjamin ketika saat pandemi pendidikan karakter itu masih bisa dilakukan. Jadi kami dari tim Pro mengatakan bahwa itu sangat menjamin apabila ketika kita bisa menerapkan itu ketika sudah diterapkan teknologi pendidikan, kita sudah dikuatkan dan juga keteladanan secara massal ini yang dilakukan secara daring, yaitu dalam konteks seminar literasi dan juga di mana fungsi koordinasi para dosen saat jarak jauh itu juga ketika masih dilaksanakan berarti sangat efektif kami rasa dari tim Pro. Terima kasih. Baik, berhubung waktu sesi berdebat sudah selesai, silakan diberi kesempatan kepada tim kontra menyampaikan kesimpulan. Oke, baik. Saya akan menyimpulkan argumen yang saya tadi. Kami tetap mempertahankan bahwa pembentukan karakter selama pembelajaran daring itu tidak efektif, di mana selama pembelajaran daring itu orang tua itu tidak hanya sibuk dengan untuk mengontrol anak, sehingga di sini kami menyimpulkan bahwa untuk pembentukan karakter selama pembelajaran daring itu tidak efektif dengan berbagai kendala yang kami sudah sebutkan tadi. Masih ada waktu. Tim kontra masih ada waktu di taman 11. Oke, baik, tidak mengurangi apa yang disampaikan oleh saudara Tiga tadi. Jadi di sini kami sebagai tim kontra, yaitu tim yang tidak menyetujui dengan adanya pendidikan karakter selama pembelajaran daring. Hal ini dikarenakan bahwa pendidikan karakter selama pembelajaran daring ini tidak akan menjamin bahwa karakter seseorang itu bisa dibentuk. Sementara setiap orang itu memiliki karakternya masing-masing dan karakternya itu berbeda dari orang lain, sehingga kita tidak bisa memaksa dia untuk menerapkan pendidikan karakter dalam dirinya. Sudah cukup. Ya, untuk sesi ini sudah selesai. Silakan lanjut dengan pemaparan pendapat dari pihak Pro terkait dengan pendidikan karakter selama pembelajaran daring. Baik, terima kasih. Yang pertama itu pendidikan karakter di perkuliahan daring, dan kami sebagai tim Pro sangat menyetujui dengan pernyataan tersebut. Yang pertama, karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Maka kami sangat setuju dengan pernyataan tersebut, yaitu penerapan pembelajaran karakter di perkuliahan daring sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu keberhasilan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan warga negara yang dimiliki setiap pribadi. Dan yang ketiga itu pendidikan karakter menjadi salah satu kunci penting kesuksesan dari setiap orang. Itu yang keempat. Dan yang kelima yaitu kita mengetahui bahwa sekarang itu teknologi semakin meningkat. Nah, efek dari penerapan pendidikan karakter yang pertama itu
yang tidak mampu, efek yang tidak mampu yaitu dibendung dari kehidupan generasi muda, yaitu mayoritas generasi muda memiliki kemudahan baik dari materi maupun finansial. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali generasi muda di Indonesia yang mengakses media sosial tanpa mengenal waktu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu hal ini mewujudkan sikap narsisisme dan pemanfaatan waktu yang terbuang percuma. Maka dari itu kami tim Pro sangat menyetujui adanya pendidikan karakter di perkuliahan daring ini. Terima kasih. Baik, tidak mengulangi apa yang disampaikan oleh teman saya. Jadi ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 menyatakan peran orang tua dalam berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, memberikan karakter dan pemahaman nilai budi pekerti bagi anaknya. Nah, keterlibatan peran orang tua di sini dan masyarakat dalam pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran untuk mencegah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma sosial dan nilai moral atau resiko pendidikan. Jadi di sini keluarga itu menjadi orang utama atau menjadi hal yang paling utama untuk membentuk karakter anak. Yang berikut, pendidikan karakter di masa learn from home atau belajar dari rumah ini harus tetap dikawasi oleh guru. Dalam arti di sini, dalam perkuliahan daring, itu bisa membentuk karakter peserta didik atau mahasiswa itu masih bisa dikontrol oleh guru, oleh dosen. Dengan cara dosen bertanya kepada orang tuanya, bagaimana anaknya, apa sering belajar atau tidak. Jadi kami di sini tidak berkata bahwa tidak adanya keterlibatan dosen. Ada keterlibatan dosen, tetapi karakter yang paling utama itu dari keluarga. Jadi karakter yang ditanggung kita. Jadi tanggung jawab pendidik karakter ada di tangan kita bersama. Jadi bukan hanya oleh dosen. Tanggung jawab karakter yang dimiliki oleh seorang mahasiswa itu tanggung jawab bersama dari keluarga, masyarakat. Jadi sekian. Baik, terima kasih. Tambahan dari saya. Jadi pendidikan karakter ini merupakan usaha untuk membantu anak-anak dan remaja agar memiliki sifat peduli, berpendirian dan juga bertanggung jawab. Jadi saya ingin menambahkan bahwa kami tetap mendukung bahwa pendidikan karakter selama perkuliahan daring ini sangat efektif karena kita sudah di fungsi kontrol orang tua, kemudian dosen juga fungsi kontrol dosen walaupun kita saat pembelajaran daring itu menggunakan e-learning. Kita juga di situ kita dikontrol oleh dosen dengan menggunakan e-learning ini. Kemudian kita juga sudah dikuatkan oleh pendidikan karakter berbasis multiple intelligency. Kemudian saat ini juga koordinasi mahasiswa dan juga koordinasi dosen itu saat perkuliahan daring itu menjalin hubungan yang baik dan ini akan membentuk pendidikan karakter dalam proses penilaiannya. Jadi kami dari tim Pro sangat mendukung dalam pendidikan karakter ini ketika diterapkan saat pembelajaran jarak jauh ini. Yang paling penting juga di sini yang ditanamkan yaitu nilai religius. Jadi nilai religius ini diterapkan saat pembelajaran jarak jauh itu di mana kita itu berusaha untuk menanamkan nilai keagamaan. Misalnya pada saat hari Minggu itu kita melaksanakan ibadat ataupun kita melaksanakan ibadat walaupun dengan jarak jauh, tetapi penanaman nilai religius ini itu ketika saat pembelajaran daring kita masih terapkan. Terima kasih. Baik, sudah cukup ya. Kesempatan selanjutnya kepada tim kontra untuk memberikan tanggapan dan pandangan. Terima kasih moderator. Dewan juri yang terhormat, di sini saya memetik satu kata tadi bahwa
pembelajaran selama masa pandemi ini yang menjadi peran utama atau pendidikan pertama dan utama adalah di lingkungan keluarga. Dan itu adalah orang tua. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana anak yang tidak memiliki orang tua atau broken home? Silakan langsung dijawab. Baik, terima kasih. Yang kami katakan tadi bahwa pendidikan karakter itu bermula di keluarga. Tentang bagaimana anak yang broken home ataupun yatim piatu. Di kampungnya kami, jujur ini pengalaman, anak ini merupakan anak yatim, mamanya meninggal dan dia mempunyai ibu tiri. Ibu tiri ini dalam arti bukan membanding-bandingkan, tetapi dia agak lebih mencintai anaknya dibanding anak tersebut. Tetapi bapaknya masih mencintai anak itu. Tapi dalam arti di sini masih ada kok pendidikan karakter itu. Kalaupun bukan dari orang tuanya, dari masyarakat sekitarnya. Kita berbuat baik aja, misalnya saya sebagai pelaku masyarakat berbuat baik kepada orang lain, itu merupakan satu karakter yang dibangun dari masyarakat tersebut yang mau diikuti oleh anak tersebut. Jadi lingkungan, menurut kami lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat itu menjadi hal pertama untuk membentuk karakter anak. Setelah itu baru sekolah, yang kedua baru sekolah dan juga lingkungan lain. Baik, saya tambahkan sedikit. Jadi yang dikatakan oleh teman Pro tadi, bagaimana kalau mereka yang orang tuanya tidak ada. Jadi ini dalam konteks sosial di tengah masyarakat, bahwa dimana kita semua adalah guru. Nah, kalau kita tidak punya keluarga, jadi di sini kita maksudnya kita semua adalah guru. Kita belajar di siapa saja tentang pendidikan karakter. Jadi usaha untuk menanamkan nilai pendidikan karakter ini, jangan mengharapkan bahwa jangan terlalu berada pada posisi nyaman. Kalau misalnya kita tidak punya orang tua, berarti kita tanamkan nilai pendidikan karakter ini. Jangan hanya mengharapkan karena kita tidak ada orang tua ya biar saja. Jangan menanamkan pendidikan nilai karakter. Dan itu. Jadi dalam konteks sosial, bahwa kita semua adalah guru. Dan kita belajar banyak di tengah masyarakat, baik ketika sosialisasi masyarakat itu kita terapkan tentang pendidikan karakter ini. Jadi begitu. Terima kasih. Oke, baik, saya langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh tim Pro tadi, bahwa ketika tidak memiliki orang tua itu bisa belajar dari orang lain dalam konteks ini, bahwa lingkungan sosial di masyarakat. Sementara ini adalah pembelajaran online yang efek dari pandemi tersebut, yaitu membatasi aktivitas sosial kita. Artinya bahwa kita berada di rumah untuk pembelajaran daring ini. Nah, karena tidak memiliki orang tua tersebut, maka dia terjun ke masyarakat atau ke lingkungan sosial, belajar dari lingkungan sosial. Ini berarti bahwa dia tidak menerapkan aturan protokol kesehatan untuk bersosialisasi. Tadi ada kata bersosialisasi dengan lingkungan sosial. Gitu. Sementara pembelajaran daring ini kan ini untuk mengurangi dampak dari COVID-19, itu makanya diterapkan pembelajaran daring ini. Baik, terima kasih. Saya sadar apa yang dikatakan teman kontra tadi. Jadi maksud saya tadi bahwa sosialisasi masyarakat kita terapkan pendidikan karakter ini di lingkungan masyarakat, yaitu kita masih terapkan protokol kesehatan. Saya tidak mengatakan tadi bahwa ketika kita bersosialisasi masyarakat itu kita berkerumun, tidak kan? Jadi saya tidak bilang begitu tadi. Maksud saya tadi kita belajar dari orang lain dan juga kita masih patuhi protokol kesehatan. Nah, kan kita bicara tentang di rumah tadi. Bicara tentang di rumah ini kan saya rasa bahwa kita itu tidak selalu berkerumun. Masih ada kesempatan bagi kita, intinya kita mematuhi protokol kesehatan. Belajar banyak dari orang lain. Terima kasih. Oke, baik. Jadi menurut kami itu pembelajaran karakter itu di masyarakat bukan begini. Misalnya ada sekerumunan orang tinggal situ, kita berdiri situ. Karakter apa yang dibangun? Bukan begitu. Tetapi kita dengan melihat
itu baik itu tidak. Itu merupakan pendidikan karakter yang baru bagi kita. Bukan berarti begini, pendidikan karakter itu orang lain berkumpul di situ, kita pergi ke situ. Apa sih pendidikan karakter yang diangkat dari hal ini? Tetapi bagaimana kita melihat atau bagaimana kita melihat keseharian masyarakat. Oh ini baik, oh ini bagus untuk pendidikan karakter kami. Jadi menurut kami itu bukan berarti pendidikan karakter itu harus sekali begini. Kita pergi ke sekerumunan orang yang berapa kali pandemi COVID-19 itu, kita pergi sekali di kerumunan orang bilang begini, bagaimana sih karakter, atau kita bergabung. Tapi dengan kita melihat bagaimana orang itu berinteraksi dengan orang lain, dengan kita melihat bagaimana dia berbuat baik dengan orang lain, itu merupakan satu pelajaran karakter menurut saya di masyarakat. Begitu. Terima kasih. Baik, Mentor, saya langsung menyanggah. Saya rasa kita berlari dari jauh dari topik tadi. Kita berbicara tentang bagaimana pembelajaran, bagaimana pendidikan karakter selama pembelajaran daring. Yang di sini saya angkat kasih bahwa pendidikan utama dan pertamanya itu adalah di lingkungan keluarga. Yang jadi pertanyaan kami tadi, bagaimana kalau broken home atau dia tidak memiliki orang tua, dan saudara mengangkat sebuah kasus tadi bahwa bersosialisasi berarti di tengah masyarakat. Di sini kami mau mengatakan bahwa berarti pendidikan karakter itu tidak efektif selama masa pandemi, dan itu bisa berarti tidak diterapkan selama masa pandemi pendidikan karakter. Baik, Karena di sini keluarga sudah gagal, di sini sudah gagal menjadi pendidikan, gagal menjadi pendidik utama dan pertama untuk pendidikan karakter. Silakan ditambah. Baik, saya langsung sama saja. Jadi dari teman kontra tadi kan mengangkat satu kasus bagaimana ketika ketika seorang anak ini broken home ataupun tidak mempunyai orang tua. Jadi kami jawab tadi bahwa ketika tidak mempunyai orang tua, bahwa kita semua adalah di tengah masyarakat itu, kita adalah guru. Jadi kita belajar banyak dari orang lain. Bahwa bukan berarti bahwa orang tua gagal, bukan berarti gitu. Karena yang dikatakan saudara tadi bahwa ketika bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal. Jadi karena saudara mengatakan kalau mereka sudah meninggal, berarti itu bukan berarti bahwa orang tua itu tidak bertanggung jawab dalam menumbuh kembangkan pendidikan karakter anaknya. Jadi saya rasa teman kontra salah mempersepsi bahwa orang tua gagal dalam mendidik anaknya ketika mereka sudah meninggal. Jadi saya rasa itu salah sekali. Karena ketika mereka masih hidup, pasti mereka akan menumbuh kembangkan pendidikan karakter anaknya tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Saya langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh teman Pro tadi tentang bagaimana ketika dia orang tuanya itu sudah meninggal, maka dia akan melihat sekitar lingkungan masyarakatnya supaya pendidikan karakternya itu dia bisa terapkan dalam dirinya. Tetapi di sini bahwa setiap orang itu memiliki kepribadian masing-masing dalam dirinya. Apakah orang tuanya yang salah satunya atau keduanya itu sudah meninggal, apakah itu bisa menjamin bahwa dia itu akan langsung ke lingkungan masyarakat untuk membentuk dirinya? Begitu. Saya rasa setiap orang itu memiliki kepribadian masing-masing. Begitu. Baik, terima kasih. Saya langsung sanggah saja. Saya rasa itu sangat menjamin apabila ketika anak tersebut punya niat untuk belajar banyak tentang dia punya pendidikan karakternya. Karena untuk menumbuh kembangkan tentang pendidikan karakter ini, itu kita juga belajar banyak di tengah masyarakat. Jadi saya rasa ketika dia punya niat untuk bisa belajar di situ bagaimana menjadi anak yang baik dan juga bagaimana untuk bisa menumbuhkan kembangkan dia punya karakter yang baik. Jadi saya rasa sangat menjamin ketika dia tidak punya orang tua dan bisa belajar dari orang lain. Terima kasih. Saya langsung menyambung apa yang disampaikan oleh tim Pro tadi. Tim Pro tadi mengatakan bahwa dia bisa belajar dari masyarakat. Nah, ini pendidikan karakter ini kita lihat dari sisi tadi adalah selama pembelajaran pandemi. Kira-kira pendidikan karakter seperti apa yang mereka peroleh selama masa pandemi ini, sedangkan kita dilarang untuk berinteraksi secara langsung. Kira-kira
Baik, saya langsung saja bahwa yang dikatakan saudara tadi saat pandemi. Jadi kita kan ini masih pembelajaran jarak jauh. Kemudian di sini sekarang kita masuk dalam zona hijau, dan saya rasa bahwa kita ketika masih menerapkan protokol kesehatan di lingkungan keluarga maupun di tengah masyarakat, saya rasa ketika kita belajar pendidikan karakter ini dengan menerapkan protokol kesehatan, karena teman kontra bilang tadi bagaimana kalau saat bagaimana ketika tidak bisa berinteraksi. Saya rasa kita masih bisa berinteraksi ataupun bersosialisasi di tengah masyarakat ketika kita bisa masih menerapkan protokol kesehatan. Jadi bukan menjadi suatu penghalang yang berat ketika kita bisa masih menerapkan protokol kesehatan dalam belajar menumbuh kembangkan pendidikan karakter ini. Terima kasih. Waktu kesempatan terakhir sekali lagi diberikan kepada tim Pro untuk menyampaikan kesimpulan atas keseluruhan tersebut. Baik, terima kasih. Kami dari tim Pro menyetujui adanya pendidikan karakter selama masa perkuliahan, menyetujui adanya pendidikan karakter selama perkuliahan daring. Itu tadi karena berbagai alasan, yaitu karena menurut kami pendidikan anak itu berawal dari keluarga. Pendidikan karakter anak itu berawal dari keluarga, yang dimana rumah harus menjadi school of love. Yang di sini rumah di bawah tanggung jawab ayah dan ibu, dan tempat menjadi pembentukan karakter anak yang paling kuat dan paling pertama. Dan yang berikut juga pendidikan karakter di masa learn from home atau belajar dari rumah ini harus tetap dijalankan. Karena apa? Ini juga sesuai dengan masa global sekarang, dunia global yang makin meluas. Ini melatih kita sebagai mahasiswi, atau kita bahas di topik perkuliahan, melatih kita sebagai mahasiswi bagaimana kita beradaptasi dengan dunia luar melalui pendidikan karakter kita, dalam arti bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi di media-media itu melalui pendidikan karakter kita, dan itu dibentuk dari lingkungan keluarga. Terima kasih. Baik, sedikit tambahan dari saya bahwa kami dari tim Pro sangat mendukung terkait pembentukan karakter selama pembelajaran jarak jauh ini, karena dimana kita sudah belajar banyak dan juga kita sudah diperkuatkan dalam trigonometri pendidikan, dan juga kita juga diberi penguatan keteladanan secara massal, dan juga pendidikan karakter yang berbasis multiple intelijensi, dan di mana di sini juga koordinasi guru dengan orang tua saat pembelajaran jarak jauh itu masih diterapkan untuk mengontrol tumbuh kembang dan juga mengontrol pendidikan karakter anaknya, dan juga di mana kami sangat mendukung bahwa pendidikan karakter ini saat dijalankan di masa pandemi ini, yaitu bahwa di mana yang dikatakan oleh pemateri sebelumnya tadi, kita sudah menghadapi era industri 4.0, bahwa kita dihadapkan dengan dunia teknologi. Nah, di dunia teknologi ini kita juga belajar banyak tentang pendidikan karakter. Bukan hanya di keluarga ataupun di tengah masyarakat, tetapi dengan hadirnya berbagai teknologi yang ada, jadi kita juga belajar di situ untuk bisa berkreatif, untuk bisa belajar banyak tentang pendidikan karakter ini. Terima kasih. Cukup ya? Baik, terima kasih.